Kita tiap malam ngumpul tapi kita nggak ada tuh pendapatan atau sesuatu hal yang bisa kita kembangin ke masyarakat. Aku mencetuskan nih ide nih, gimana kalau kita mencoba membuat komunitas yang dimana komunitas itu untuk berbagi untuk sesama orang. Itu ketika kita kasih satu bungkus nasi, rasa syukurnya itu Masya Allah banget. Banyak juga yang meragukan, banyak juga yang nggak percaya dan menolak secara halus. Halo Sokes, Sobat Podcast. Selamat datang di podcast Duduk Dulu. Nah, aku Friza. Di sini aku yang akan menemani kalian di sesi ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih, yang bagus banget ceritanya dan patut kita contoh lah. Nah, langsung aja Mas, bisa perkenalan nih. Oke, terima kasih Mas Friza telah menyempatkan waktu buat saya. Tadi beri waktu lah untuk saya. Sebelumnya untuk teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Maulana, biasa dipanggil teman-teman Irfan atau lebih dekatnya Erpan sih. Itu saya dari komunitas Gemati, Mas. Oke. Gemati, Kak Erpan ya? Ya, komunitas sosial tuh. Saya manggilnya Kak atau Mas nih. Erpan aja sih lebih asik. Oke. Oke. Nah, ini kan Kak Irfan kan ada komunitas Gemati nih. Ini itu asal-usulnya itu gimana sih Kak? Asal muasal Gemati itu lahir. Apakah ada sesuatu yang menyebabkan Gemati lahir itu gimana? Oke. Gini ya, komunitas Gemati kita dirikan karena kita suka aja berbagi. Awalnya gitu. Terus Gemati tercipta itu dari beberapa problem temanku. Yang dulu itu kita itu pernah bertemu di salah satu kedai sama teman-teman tuh bertiga. Satu temanku ini fun fact-nya lucu banget sih. Satu temanku yang mempunyai bisnis yang kurang berjalan. Yang kedua stagnan. Yang kedua pusing karena mikirin percintaannya yang putus. Yang ketiga nganggur karena malam gak ngapa-ngapain. Berarti ceritanya beda-beda nih. Ya. Beda-beda. Dan itu ketika pemuda itu termasuk aku itu salah satu mahasiswa semua. Dan kita berkumpul di sana ketika mereka mempunyai problem yang begitu banyak. Akhirnya aku kepikiran tuh. Kita tiap malam ngumpul tapi kita nggak ada tuh pendapatan atau sesuatu hal yang bisa kita kembangin ke masyarakat. Kalau boleh tahu itu satu asal desa atau gimana? Satu asal desa. Satu desa. Satu kota, satu desa. Nah, kita lanjut ya. Ya. Akhirnya aku mencetuskan nih ide nih, gimana kalau kita mencoba membuat komunitas yang dimana komunitas itu untuk berbagi untuk sesama orang. Nah, temanku ada yang setuju dan ngasih saran juga. Ya, bagus tuh, Van. Nanti kita iuran gini. Iuran berapa tuh? Ya, kita coba iuran dikit-dikit. Dalam arti sedikit semampu kita. Itu. Kita iuran satu orang 50.000, akhirnya terkumpul tuh 3 orang kan 150. Nah, sebelum kita terjun untuk berbagi, kita mencoba untuk mengajak teman-teman di sekitar kita. Coba yuk, kalian kalau punya uang 1.000, 2.000, saya terima. Seikhlasnya saya terima. Untuk apa? Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk mereka yang mungkin membutuhkan di jalan. Gitu. Berarti Mas Ervan nih langsung berpikir buat teman-teman langsung menyalurkan bantuan dan mau gitu. Nah, tepatnya Gemati. Tepatnya Gemati ini kan gerakan humanisme dari hati, yang dimana mereka bergerak dari hati, nggak dari paksaan. Nah, aku nggak mau tuh karena teman-teman tak ajak hanya paksaan, nggak mau. Yang mau aja. Ya, yang mau aja, yang tahu-tahu aja. Nah, akhirnya alhamdulillah dari 3 orang berkumpul tuh 10 orang dulu. 10 orang ini mempercayai kita akan ide-ide pokok kita untuk berbagi. Alhamdulillah mereka ngasih uang tuh, ada yang 20.000, ada 10.000 kita terima, akhirnya terkumpul. Fun fact, pertama kali kita terjun langsung di jalan.
Di jalan kita fokusnya kepada orang-orang tukang becak, orang-orang pengemis, dan lain-lain. Berarti itu langsung nyebar ya? Ya, Langsung nyebar ke jalan semua atau berkelompok? kita berkelompok pakai satu mobil dan kita itu uangnya yang terkumpul itu saya belikan makanan sama minuman. Dan yang membuat kita benar-benar terenyuh itu waktu pertama kali kita terjun kita kedapatan satu bapak-bapak yang bawa balon di pernikahan itu loh, jualan balon yang kayak harimau dan lain-lain. Itu ketika kita kasih satu bungkus nasi, rasa syukurnya itu Masya Allah banget. Jadi kita yang ngasih itu seakan-akan, maksudnya kita cuma berbagi nasi tapi orang yang seperti itu benar-benar bersyukur. Sedangkan kita ya, anak-anak muda zaman sekarang kita keluar di kafe ngeluarin budget 50.000, 40.000 secara percuma, dalam artian kayak nggak kerasa. Padahal dari mereka itu satu nasi benar-benar berharga bagi mereka. Nah itu yang akhirnya satu kegiatan itu terlaksana, alhamdulillah lancar, dan kita mencoba untuk merangkul yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara sosial media. Karena awalnya itu dari beberapa teman 10 tadi mengusulkan kalau bisa nggak usah ada video atau dokumentasi Van, takutnya dibilang riak gitu. Tapi satu sisi ada yang bilang dokumentasi Van biar teman-teman yang donasi itu percaya uangnya kemana. Nah kita bingung tuh ya. Terus akhirnya sepakat demi dua opsi kita berpikir akhirnya dicetuskan untuk ada dokumentasinya, foto dan video. Dan tak lupa kita jika ada donasi masuk di rekening, kita screenshot semua tuh. Ya kita share di satu grup. Jadi kita buat grup Gemati itu semua orang yang ikut pasti masuk dan dia tahu tuh transparansi uangnya kemana aja. Jadi kita terbuka tuh untuk umum, untuk bendaharanya. Bendahara ada yang megang temanku, tapi untuk dana masuk dan keluar itu udah transparansi tuh di grup. Nah akhirnya ada dokumentasi dan video, ya itulah kekuatan dari kita ya, sosial media yang zaman sekarang itu benar-benar wah berpengaruh banget. Yang awalnya 10 orang sekarang sudah 120-an di grup. 120 orang. Dan itu bukan hanya di lingkup kampus ya, enggak. Tapi itu di semua. Yang paling jauh tak sebutin, ada yang dari Bali, ada yang dari Belitung. Bahkan kemarin waktu kita terjun terakhir itu alhamdulillah ada dari pihak kepolisian Kudus itu juga ikut masuk di grup Gemati karena beliau percaya apa yang kita galangkan, apa yang kita lakukan meskipun kita masih muda, mereka percaya bahwasanya apa yang kita lakukan bermanfaat dan mudah diterima untuk masyarakat kayak karena itu tadi uang yang mereka sumbangkan ke kita transparansi. Beli makanan harganya berapa, beli sembako harganya berapa, untuk kebutuhan orang-orang sekitar. Terbuka banget. Untuk tadi kan ada polisi juga. Ngelobinya gimana? Ngelobinya kebetulan ya itu tadi efek dari sosial media. Kita kan punya akun Instagram dan TikTok. Mereka itu lihat postingan. Mereka itu DM di Instagram padahal kita itu bergerak sebulan sekali. Biar teman-teman yang ada di grup itu bukan kok waduh ternyata aktif banget ya harus sehari, enggak. Biar mereka itu biar kesibukannya nggak terganggu. Makanya kita buat sebulan sekali. Dan dari pihak kepolisian kemarin itu DM, Kak aku mau ikut gini. Oke Mbak, kan cewek. Oke Mbak, silakan masuk. Harus ada gini persyaratannya. Persyaratannya cukup simpel. Yang pertama nama lengkap, alamat, nomor HP, dan keinginan dia bergabung ini untuk apa gitu. Nah, buat kalian nih yang mau ikut atau masuk ke komunitas Gemati bisa langsung chat atau DM ke Irfan nih. Enggak. Nanti bisa di-spill lah IG-nya. Oh ya, kalau IG Gemati ada sendiri, IG-nya Gemati ID. Gemati ID. Nah, itu kita terbuka banget, kita nggak pandang ras, suku atau background mereka, bahkan kita nggak pernah nanyain kamu kerja apa enggak, kamu masih kuliah enggak. Semua orang wajib dan semua orang bisa bergabung. Dan sebulan sekali apabila kalian waktu kegiatan itu kalian sibuk dan nggak bisa hadir, kita aman-aman aja, nggak harus kita tuntut harus hadir, nggak. Dan kita juga terbuka di grup itu, kita kasih di bio di paling bawah itu gini, semisal ada dari kalian
sudah nggak searah dengan komunitas ini, kalau mau keluar aja nggak apa-apa gitu. Jadi kita terbuka banget, tapi sebutin alasannya kenapa, biar dari kita ada yang mungkin ada yang bisa kita perbaiki. Mungkin bisa menerima lah kalau keluar, nggak langsung keluar itu kan Gak sopan ya. nggak sopan. Iya. Ngomong-ngomong dingin nih mas, ngopi dulu lah, ngopi. Oh kan. Ngopi lah. Aduh, bismillah. Dulu kopinya dingin. Oke, udah dingin sih. Lanjut ya mas. Oke. Nah, di Gemati ini kan pasti buat ngejalanin suatu komunitas kan pasti ada tantangannya ya. Kalau di Gemati sendiri ini ada gak tantangannya gitu, kendalanya apa? Ada beberapa. Yang pertama tantangannya yaitu tadi ketika kita mau menyebarkan di lingkup teman-teman kita, yang pertama kita buat dulu, dalam artian pertama kita mau menyebar, tantangannya dari mereka. Banyak juga yang meragukan, banyak juga yang nggak percaya dan menolak secara halus. Kalau kasar sih nggak fun gini. Itu halus. Itu salah satu tantanganku. Yang kedua tantangannya di komunikasinya. Karena mereka jaraknya jauh-jauh kan nggak mungkin toh setiap terjun mereka hadir. Nah, ketemu terus. Dan ternyata mereka ikut Gemati itu bukan kok kepingin membagikan, enggak. Tapi dia ingin berbagi aja lewat TF. Inilah kok ada uang sisa mas, 1.000, 2.000. Enggak apa, TF aja. Kita yang menerima. Yang penting kelas kita terima. Kalau semisal kita terjun, nah sebelum kegiatan kan kita share dulu di grup tuh. Besok pada tanggal ini kita mau terjun di mana, kita kasih tahu di grup. Atau biasanya kita voting. Di bulan ini kita mau kemana, mau terjun di jalan, di pantai asuhan, atau berbagi kepada orang-orang yang benar-benar fakir. Ternyata di antara ketiga itu banyaknya sering di pantai asuhan. Karena ketika kita mau memberikan di salah satu orang yang mungkin fakir miskin ya, katakanlah, atau seseorang yang kurang mampu di rumah, itu kita perlu riset. Nggak sekedar tuh orang nggak mampu ya kita kasih, nggak segitu. Kan kesannya kayak menghina kan. Nah, kita harus riset dulu. Kan kita juga nggak tahu kalau itu orang nggak mampu. Nah, betul. Kita nggak bisa lihat orang secara fisik dan luarnya. Tuh orang nggak mampu, nggak. Gitu. Kakaknya kan ini kan kuliah juga. Ya, bagaimana sih kakaknya mengatur waktunya biar semua berjalan dengan lancar ya? Soalnya komunitasnya juga kan berbagi nih. Berbagi kan harus ke suatu tempat. Kan pasti terganggu lah kuliahnya. Nah itu tadi, makanya di Gemati ini saya bikin sebulan sekali. Biar kesibukan kita, kesibukan mereka itu tidak terganggu secara internal maupun eksternal gitu. Makanya 1 bulan sekali, siapapun dari kalian yang masuk grup itu, kalau emang sempet, silahkan kalian hadir. Kita selalu terbuka untuk kalian. Gitu. Semisal kalian nggak bisa hadir, ya sudah, nggak apa-apa. Iya, bebas. Nggak ada kewajiban kalian harus hadir ini macam, enggak. Setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing. Nah kita kan salah satu seorang yang nggak sibuk sebenarnya. Tapi seringnya itu yang hadir itu banyak atau sedikit? Paling banyak kemarin pas anniversary 1 tahun, karena kita baru buat itu ada 25-an orang. Tapi ketika kita terjun di lapangan, paling banyak itu 10. Dari 120 orang itu 10. Itu. Ya, kok cuma sedikit ya itu tadi. Kalian bebas mau ikut, mau tidak, nggak apa-apa. Kalau sudah masuk grup, seenggaknya berdonasi seikhlasnya. Dan ini fun fact-nya ya, dan aku ngasih untuk teman-teman yang ikut Gemati pun, saya sudah bilang dari awal, Gemati bukan berbagi untuk orang-orang di luar sana, tapi juga di dalamnya kita berbagi. Semisal ada teman-teman satu grup itu yang mungkin, mohon maaf ya, mungkin ada musibah yang kita nggak tahu, langsung japri admin aja. Dan kita sudah sering kok menolong teman kita yang satu anggota yang mungkin dari awal kita nggak pernah ketemu orangnya, tiba-tiba orangnya WA, Kak, saya habis kecelakaan gini-gini. Ya kita perwakilan ke sana. Jadi nggak melulu orang luar terus. Nggak, kalau kita dari dalam ada masalah juga kita bantu. Ya, bahkan kemarin ada yang adiknya meninggal, itu juga kita ikut ziarah. Itu. Kita bukan hanya menghidupi orang yang di luar, tapi kita juga merangkul ya, mementingkan anggota kita juga. Itu. Nah ini kan
Pak Irfan kan juga berbaginya kan tadi ada yang di panti asuhan, ada yang di jalan. Itu apakah ada satu kisah yang dari penerima bantuan tersebut yang paling terkesan? Yang aku ada 2 sih. Yang pertama ya tadi soal bapak-bapak tadi, itu yang paling berkesan sih menurutku. Soalnya ketika dia dikasih nasi 1 bungkus itu, kita bisa tahu lah mimik wajah orang sedih atau apa itu. Wah, itu ngena banget coy. Itu satu, yang kedua di panti asuhan. Nah, di panti asuhan itu ada beberapa anak. Ya kita bukan hanya membagi, tapi kita juga bisa melihat sikon lah. Oh, ternyata panti asuhan begini ya. Mereka yang tidak punya orang tua tapi dia bisa menjalani hidup, dalam artian dia masih punya semangat hidup. Sedangkan kita tadi yang mungkin bertiga yang mempunyai masalah ya pribadi-pribadi. Malah nongki-nongki. Nah, justru kita malah kayak wah, kayaknya hidup merasa tidak adil, padahal sejatinya masih ada orang yang di bawah kita, ternyata begitu. Dan kita fokusnya berbagi di kalangan masyarakat Indonesia dulu, belum bisa di mancanegara. Doain lah ya, semoga teman-teman bisa ke luar negeri atau dimanapun itu dengan biaya sendiri itu. Untuk jemaat ini, misal ada mau berbagi nih, katanya itu ngajuin galang dana atau gimana? Betul, kita cara memastikan buat para pemberi itu biar yakin itu gimana? Nah itu tadi. Kita sebelum terjun, katakanlah besok ya, kita sebelum terjun besok ke kegiatan, misal kita berbagi panti asuhan lah. Hamin seminggu kita udah nyebar pamflet dulu di grup. Tanggal ini kita mau berbagi di panti asuhan sesuai voting sebelumnya di grup. Itu berarti via online, enggak ditempel-tempel gitu? Enggak, via online. Semua via online. Terus kita buat galang donasi siapa saja. Terus itu kan di internal di grup toh. Yang eksternal ya saya sebar aja di Instagram, di WA dan lain-lain. Mas, saya mau donasi tapi nggak usah ikut grup, ya nggak apa-apa, kita terima. Takutnya gini, ketika dia berdonasi nggak ikut grup, dia nggak tahu itu loh uang masuknya transparansi. Ya kita juga nggak bodoh-bodoh banget, dalam arti kita juga menjaga hal tersebut. Kalau bisa kalian donasi ya kalian masuk grup. Takutnya ya kita juga mengantisipasi ya, takutnya ada salah satu oknum yang justru mengenai kita, dalam arti ya aku kemarin donasi kok nggak ditulis, padahal aslinya ditulis. Takutnya kita menanggulangi hal tersebut. Itu kan masuknya ke rekening ya? Iya. Itu rekeningnya udah buat sendiri khusus buat Gemati sendiri atau masih per orang? Masih per orang dan dipegang temanku bendahara. Dan itu setiap kita mau terjun, rekeningnya jadi satu itu. Jadi kita dari awal rekeningnya nggak beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sudah tak attention di Instagram. Takutnya ada pihak yang kurang bertanggung jawab mengatasnamakan Gemati, meminta bantuan seenaknya, dan kita sudah ngasih tahu sebelumnya gitu. Pasti kan kalau di rekening itu kan sering lah. Kita kan tahu zaman sekarang itu pasti kan ada penipuan ya. Iya. Yang udah ngomongnya kan udah saya TF. Padahal belum kan bisa diedit. Nah, ada gak? Alhamdulillah sejauh ini semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Ya, sejauh ini kalau mereka TF langsung screenshot, kirim, kita tahu buktinya masuk, oh ternyata masuk, ya udah. Itu. Dan alhamdulillahnya teman-temanku bendahara, teman-teman pengurus di Gemati sudah tak kasih tahu. Ketika kalian mau terjun di Gemati, ketika kalian sudah bergerak di hati kalian, coba kalian luangkan 1 titik ikhlas. Jangan pernah itu tergores. Dalam artian ketika kamu melihat uang dan makanan apapun, jangan pernah ambil. Ini bukan hakmu. Alhamdulillah sampai sekarang mereka pada setuju. Bahkan ketika kita berbagi di jalanan, kita kan pakai mobil tuh. Semua akomodasi, bensin dan lain-lain kita tanggung sendiri. Pakai uang pribadi. Bukan uang kas atau uang donasi, enggak. Ya, ketika kalian ikut, ya kadang aku sama temanku yang ngasih uang bensin. Itu. Suka aja. Suka berbagi aja sih. Nah, ini kan Gemati kan fokus berbagi ya. Betul. Apakah ada untuk ke depannya mau buat program yang lain? Nah, kemarin baru terlaksana tuh. Awalnya kan kita seringnya di panti asuhan kan kita cuma berbagi,
Foto-foto, lalu kita dokumentasi, lalu kita pergi. Nah, kemarin kita baru terlaksana. Kita bukan hanya berbagi makanan, tetapi juga berbagi ilmu. Toh, teman-teman Gemati kebanyakan mahasiswa, mereka yang mempunyai basic latar belakang jurusan psikolog atau lain, mereka terapkan di panti asuhan dengan cara membuat seminar, stop bullying, kayak gitu. Jadi mereka benar-benar ngembangin ilmunya juga langsung di sana. Mewadai lah. Ah, betul. Gitu. Contoh kemarin juga kan Mbak kepolisian dari Kudus kan juga dia ikut, dan dia juga ikut apa jenengku ngasih ilmu ke teman-teman panti asuhan bahwasanya ini enggak baik dan ini baik gitu. Sesuatu hal ya yang mungkin berguna untuk mereka ke depannya. Mungkin kalian juga bisa menyontoh nih Kak Ervan nih. Iya, bolehlah untuk teman-teman yang mau bergabung nggak apa-apa. Dan bukan kok saya dan teman-teman saya menjadi contoh inspiratif, menurutku masih belum, banyak yang lebih inspiratif daripada kita. Tapi setidaknya untuk teman-teman yang masih muda, uang kalian yang kalian buat jajan yang harga kalian anggap sepele, anggap sedikit, itu ternyata sudah benar-benar bisa membantu mendongkrak ekonomi masyarakat yang ada di luar, walaupun sedikit. Lama-lama menjadi sedikit. Nah, sedikit kalau ikhlas kan biar berarti bagi semua. Betul. Dan kita juga investasi tuh. Itu salah satu investasi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Investasi pahala ya kayak. Iya, investasi pahala tuh. Aku mau ngajuin beberapa pertanyaan ya. Apa tuh? Tapi ini nanti jawabnya cepat ya kayak. Oh, semacam ini ya, game ya. Iya. Oke. Mulai. Oke. Siap. Oke. Nice. Berbagi uang atau barang? Uang sih. Mendadak atau berencana? Berencana. Tim besar atau kecil? Besar. Untuk yang pertama ya. Uang atau barang? Uang. Kenapa? Semua orang butuh uang. Kalau barang kita berikan barang, belum tentu dia butuh barang. Misal ada yang donasi barang, tetap kita terima. Dijual dulu biar jadi uang atau langsung dibagiin? Enggak, untuk barang kita juga nentuin, bukan barang sembarangan, barang kayak meja kursi, enggak. Barangnya kita fokusnya di pakaian yang mungkin bisa digunakan untuk anak-anak panti. Gitu. Berfokus ke pakaian. Iya, pakaian lah. Nah, untuk yang kedua, mendadak atau berencana? Terencana ya. Iya, saya pilih berencana. Meskipun kadang wacana ini enggak berjalan, lebih banyak berjalan mendadak, tapi ketika kalian sudah merencanakan sesuatu, itu sesuatu hal yang benar-benar matang. Ketika kamu mendadak, aku enggak suka mendadak dalam artian enggak ada terencana, itu enggak sesuatu hal yang menurutku enggak enak. Apa-apa mendadak gini-gini enggak. Aku sukanya seseorang tim yang merencanakan sesuatu hal biar matang, dan ketika kita eksekusi benar-benar 100%. Tuh. Itu kalau semisal nih, mendadak, kalau mendadak gitu solusinya gimana sih Kak? Semisal kan ada, mohon maaf ya, kalau kematian kan kita belum tahu ya. Misal ada di tim tersebut, komunitas tersebut ada yang meninggal lah. Oke. Itu gimana caranya Kakak buat ngajakin temen-temen buat solid gitu lah? Iya. Aku awalnya ini sih, ngabarin teman-teman pengurus dulu. Ketika pengurus siapa yang mau ikut, ternyata ada nih beberapa orang lah. Lalu aku memberikan pengumuman di grup AL. Siapa nih yang mau ikut? Ketika ada beberapa yang mau ikut, ya udah, kita gas aja. Meskipun nggak terencana, dalam artian mendadak itu tadi. Alhamdulillah ada yang ikut, beberapa. Tapi enggak semua kan? Enggak semua. Ya, alhamdulillah lah. Ya, betul. Nah, yang ketiga tadi apa Pak? Tim besar atau tim kecil? Iya. Aku beli tim besar. Kenapa? Ya, lebih ini sih. Lebih apa ya? Lebih enak aja kalau tim besar. Lebih enaknya itu lebih terkoordinir. Meskipun kadang ada beberapa yang nggak jalan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau kita bisa bersama, itu pasti ada
Satu hal yang mungkin kita ke-trigger pasti bisa ngatasi. Kalau tim kecil, menurutku salah satu yang ke-trigger kita nggak bisa backup. Kalau bersama-sama tuh enak tuh. Kan ada yang backupnya. Iya. Tapi kan kalau tim besar kan terkadang tuh Iya. ada yang ada yang nggak bisa, inilah bermasalah gitu lah. Itu bukan hanya di komunitasku sih, semua aspek sih. Harus ada orang seperti itu biar enak, biar unik tuh. Kayak monoton ya. Ya, kecuali kalau ada bayarannya, mungkin kayaknya tim besar pasti jalan sih kalau ada bayarannya. Tapi kalau modal ikhlas kayaknya ya bisa tahu sendiri lah ya, pengalaman Mas dan juga saya ya begitu. Berarti dimulai dari tadi nongkrong terus sampai sekarang bisa ngewujudin sebuah komunikasi yang sangat berarti dan bermanfaat bagi orang-orang. Adakah motivasi buat teman-teman dan harapan buat teman-teman biar kedepannya itu lebih baik lah? Harapan untuk teman-teman yang mungkin di rumah ya. Untuk kalian, coba kalian wake up. Kalian bangun dari tempat tidur kalian. Kalian jangan hanya rebahan, scroll HP. Dan jangan berpikir, besok kedepannya aku bisa begini. Jangan. Kalau bisa sekarang, kalian bangun. Kalian lakukan apa yang menurut kalian itu bagus. Dan apa yang menurut kalian itu baik. Aku yakin, apapun yang kalian lakukan sekarang, besoknya pasti terlaksana dan terwujud. Gitu. Jangan menunggu waktu. Kalian gak tahu usia kalian sampai mana. Itu aja sih. Dengar pesan dari Kak Irfan, jangan menunggu waktu. Siapa tahu kita besok nggak ada ya. Kita nggak tahu ya. Sangat luar biasa sekali kisahnya Kak. Terima kasih buat Kak Irfan ya yang sudah bercerita. Nah, biar semua itu tahu lah. Mungkin semoga juga Gemati lebih terkenal. Amin. Biar orang-orang itu pada ikutan donasi ya, ikutan bergabung, terkenal dalam hal kebaikan. Amin sih. Nah, mungkin buat itu saja dari saya ya, karena ini juga sudah panjang banget nih ceritanya ini. Mungkin next time kita ketemu lagi lah. Insyaallah. Kak Irfan. Insyaallah. Nah, tadi IG-nya apa Kak? Yang Gemati? Gemati.id. .id ya? Iya. Untuk sesi kali ini kita tutup dulu ya Kak ya. Ya. Udah dulu ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Kak ya. Siap. Kembali lagi bersama Duduk Dulu.